warung itu ya, Lek ya? Mukanya ketutup rambut panjang, terus bajunya basah, katanya lusuh, basah gitu. Ya, berarti itu si saudaranya yang kerja. Kayak ada yang ngelemparin, Bang. Ya. Yang lari, yang lari. Gak lari, Bang. Ini bisa pulang lebih cepat. Udah kayak syuting penggerebekan. Dengar. Lu lagi pada ngapain di mari? Makan bang, makan. Iya. Iya, lanjut. Coba sini. Coba. Karek coba. Cobain dik. Jangan ala lapar ini mah pakai nasi, ada nasi nggak ada nasi. Nggak ada bang. Ini ketemu orang di Gusuran ya, Jakarta Selatan, Tanah Kusir. Siapa? Namanya siapa? Fadli bang. Ini Jaki bang, Jaki. Ini Abar. Sabar. Debil TV. Iya. Pokoknya Sapre konten horor, cuma lucu-lucuan. Iya. Sama bang. Gimana? Bas. Oh iya. Baru ya. Pokoknya Subscribe ya. Besok, Oke, besok. mantap. Sore ya. Oke. Oke, yuk. Waduh, penangkap. Yalah, keteke. Balik lagi di channel horor Debil TV. Nah, kita bakalan challenge lagi bersama Dinar. Nah, ada satu tambahan nih. Siapa? Bang Said. Bang Sahid, dan di belakang juga ada kameramen Bang Alek. Kita tempat yang seperti biasa yang kemarin ya. Pokoknya Lighting setengah dong. kita ada cerita horor dan ada juga apa nih Bang Dinar, kita challenge-nya nih. Jadi kita bakal ngumpetin boneka. Terus kita bakal challenge satu-satu dari kita ini. Betul. Buat nyari bonekanya. Nyari bonekanya. Nanti kalau udah bunyiin loncengnya. Nah, bunyi nih loncengnya gimana Dinar bunyinya? Nah, oke, ikutin terus para saya. Kemarin mau parah banget ini. Kalau ngabong. Takut lu. Bukan takut. Ngeri. Kenyang gua. Ayo, kita mundur dari sini. Pulang. Muter balik ya. Mungkin kalau malam mati kali. Enggak lah. Enggak ini. Baru ini Lek. Masa? Emang lu warga sini, Bang? Itu abang-abang di depan soto ibu emang warga sini, Pak? Dari 1928 topinya. Emang tahun segitu dia hidup. Dari tahun segitu dia. Tuh, ada aja gebrakannya. Ini gara-gara dia nih, Singapura. Singapura tapi jijik. Di warung itu ya Lek ya. Iya. Nah, ini Lek ya. Oke, para sohib. Nah, nih balik lagi nih di channel Debil TV ya kan. Kita ke tempat explore kemarin Nar ya. Mungkin Bang Said kagak ada kan tempat ini kan. Kemarin mungkin kagak ada lampu, tapi sekarang ada lampunya nih. Jadi kita bikin apa nih? Ada email katanya Nar ya. Yap, kita bakal bacain email bareng-bareng teman-teman dari para subscriber. Apa sebutannya? Sohib, sobat gue. Iya, kita bakal bacain email bareng-bareng. Jadi buat kalian yang mau
dibacain juga ceritanya, bisa langsung email ke bawah ini. Nah, pokoknya habis kita bacain emailnya ini Nar, baru kita tadi game siapa tuh ngumpetin boneka di pohon satu-satu gitu. Ikutin aja terus, kita bacain sekarang Nar. Oke, sekarang ada email nih dari siapa nih Nar namanya? Dari tadi. Komedi biar kagak tuh. Ya lah, biar lagi aja pe. Ya bebatik dah apa. Nah, judulnya notifikasi dari lantai bawah. Dia cerita nih, Bang Dinar, Bang Said. Gue tinggal di rumah kontrakan 2 lantai bareng 2 teman kuliah. Jadi kuliah nih Bang Gilang ini nih. Bang Gilang nih kuliah. Kuliah dia sama teman-temannya berdua, jadi total bertiga. Oke. Malam itu sekitar jam 1 malam lagi begadang ngerjain revisi tugas. Rumah sepi banget, kata si Gilang nih. Teman-teman udah pada tidur. Sudah jam 11 malam udah pada tidur tuh karena mungkin capek kali kan. Nah, tiba-tiba HP-nya si Gilang bunyi, ada notifikasi dari grup WhatsApp rumah. Pengirimnya si Bima. Nah, Bima ini teman sekamar yang tidur di atas. Oke, Dia beda ngechat, lantai jadi. betul. Pesannya simple. Lang, lu turun dah ke bawah. Tapi jangan lama-lama, dia kata si 25 nih. Nah, si Gilang bengong. Lah, gue masih di bawah. Tepatnya di meja ruang tengah, kata si Gilang. Terus, gue dari tadi di bawah, nggak naik. Gak sampai 5 detik, dibalas lagi nih, ya kan? Chatnya. Tadi ada yang ngetok pintu kamar gua, katanya. Gue kira elu, ya. Gue langsung merinding karena gue jelas-jelas dengar suara langkah pelan dari arah tangga, pelan banget, tapi langkahnya berat Nar. Oke. Dia ngiranya si tadi temennya itu. Nah, seseorang baru aja turun katanya. Nah, gue nggak beraniin diri buat ngintip ke arah tangga. Ada bayangan hitam katanya. Ya, Hitam apa hitam? hitam sama hitam apa bedanya? Hitam. Oh, hitam. Ada bayangan hitam di arah tangga. Jangan tawa mulu. Lanjut. Ya, pokoknya ada bayangan hitam lah katanya nih di tangga paling bawah. Tingginya seperti orang dewasa, tapi kakinya kagak nyentuh lantai. Kagak napak dia lihat, ya kan? Ini gimana nih bayangan, tapi bayangan itu kakinya kagak napak ke lantai. Nah, Bima tiba-tiba ngirim voice note. Suaranya ketakutan, dia bilang, "Lu, itu kamu naik lagi ya kan? Gue lihat bayangan lewat pintu." Kamu gua banget. Kameramen jangan tawa. Pokoknya, "Lang, lu naik lagi kan itu ya? Gue liat bayangan lewat pintu." Tadi katanya sekelebetan lah katanya ya kan. Gue langsung matiin tuh laptop karena bayangan itu sekarang ngeliatin gue dari jarak 2 meter. Tapi tanpa wajah. Lu bayangin tuh. Tanpa wajah kelihatan gitu, berarti bayangan full aja siluet gitu. Nah, besok paginya dia bertiga nih pada nih pindah kontrakan. Karena mungkin dari kejadian kayak gitu kali. Ya, mungkin nih para penonton saya juga kali kan ada yang pernah ngalamin ngontrak atau ngekos gitu kan, tempat-tempat yang kayak gitu Nar. Lu pernah nggak lu ngontrak kayak gitu? Ngontrak nge-gym. Lu kalau lu kayaknya pernah tuh Nar, yang ini Nar. Gua sofa kantor gua di Koyak-koyak. Koyak Lagi tidur. Makanya lu habis itu telepon gua tuh. Gua video call dia. Ngapa kalau urusan hantu ujung-ujungnya ke gua sama gua. Siapa tahu bisa konten, bisa in frame gua. Oke, ini cerita kedua nih biar Bang Said baca nih, Bang Said. Ini ada lagi cerita kedua nih. Oh, cerita kedua nih. Teman kita namanya Agnes Nikita nih. Agnes Nikita. Judulnya kursi plastik warung sebelah. Kursi plastik. Iya. Jadi kata dia di kampung gue tuh ada warung kecil yang udah tutup dari pemiliknya meninggal. Kagak pernah buka lagi tuh. Tapi kursi-kursi plastiknya tuh masih kesusun rapi dah gitu di depan warung kayak mau siap buat jualan dah. Nanti kesusun kagak diubah-ubah sama sekali gitu. Oke. Pokoknya setiap malam kalau si Agnes nih pulang kerja, dia selalu lewat situ. Biasanya tuh aman-aman aja. Sampai waktu itu pas malam-malam nih hujan udah gerimis nih. Itu udah jam 2. Nggak tahu Agnes kemana dulu tuh. Udah jam 2. Pokoknya jalannya udah sepi banget. Apaan sih? Jokes komeng. Kaget gua. Jokes komeng. Soalnya di warung juga ini. Ya, makanya nih. Nah, pas lewat itu warung, si Agnes nih ngeliat satu kursi plastik, dia goyang sendiri kursinya nih. Awalnya dipikir tuh kena angin aja. Angin apaan goyangin kursi gitu. Tapi waktu itu nggak ada angin, gerimis biasa. Itu kata dia. Akhirnya dia jalan dicepetin deh nih sama dia nih. Makin bitmber dia waktu itu. Bitmber. Capek. Pokoknya pas lewat tuh warung, si
si Agnes nih lihat ada satu kursi goyang-goyang sendiri. Nah dia pikir kena angin. Cuman waktu itu emang kebetulan kagak ada angin. Jos komeng. Jos komeng. Gua suruh gantiin yang punya warung. Nanti selesai challenge kita lemparin ke kali nih teman-teman nih. Kebetulan sampingnya kali nih. Lanjut. Nah pokoknya pas lewat warung emang udah merinding dia juga kan, namanya ngeliat kursi goyang. Terus nih yang kursi yang plastiknya itu goyang. Iya kalau kursi plastik ini goyang, akhirnya dicepetin itu jalan sama dia tuh. Tapi dari belakang masih kedengeran suara orang narik kursi, kayak kursi diseret seret gitu dah. Kursi ditarik nih. Narik kursi. Cuma nggak tahu kenapa waktu itu si Agnes nih langsung nengok buat buru-buru lihat ada apa sih gitu dia Penasaran kaget. kali ya, penasaran ya. Penasaran banget. Ternyata nih teman-teman di kursi itu ada orang duduk, tubuhnya basah kuyup kayak habis nyebur kali gitu tuh. Mukanya ketutup rambut panjang, terus bajunya basah, katanya lusuh basah gitu. Si makhluknya nih. Ya yang duduk di kursinya tuh. Yang duduk di kursinya nih tiba-tiba ngangkat kepala pelan-pelan, tapi masih ketutup tuh mukanya tuh. Terus sambil bilang, "Nah, sini duduk bentar temenin ibu, dari tadi sepi, nggak ada orang," kata dia. Suaranya tuh serak tapi kayak nggak asing gitu. Coba contohin dong gimana suara. Nggak bisa gua. Sambil kalimat ini nggak ulang. Gue Gitu, coba gimana? soft spoken nggak bisa. Pokoknya suara ini serak gitu, tapi nggak asing nih bagi si Agnes nih, kayak dia kayak kenal. Pas dia inget-inget lagi, ternyata itu suara si ibu pemilik warung. Suara motor. Ternyata suara motor teman-teman. Suara si pemilik Si ibu warung pemilik warungnya itu. yang udah meninggal. Masalahnya si Agnes ini dia ngeliat sendiri, pakai bola mata dia sendiri nih. Iya kalau nggak mungkin pakai bola mata orang lain. nggak jawab mulu. tekot dah. Nggak jawab mulu. Ya kan goblok aja. Ke bola mata sih. Pakai matanya sendiri kali. Nah gitu. Rokok mulu ya. Cengengesan. Nah, gue pengen lanjut tuh ketawa mulu. Ayo. Nah masalahnya si Agnes ini udah ngeliat sendiri kalau si ibu tuh udah dimakamin 2 tahun lalu, jadi nggak mungkin kan itu si ibu yang sama gitu. Nah pas dia lari itu kursi seret ngikut sampai ke rumah suaranya. Tangan gojek gitu. Ternyata emang bukan suaranya doang. Pas besokannya dibuka pintu, kursinya ada di depan pintu tapi masih basah kursinya. Oh, kursinya basah. Masih basah posisinya. Dan di bagian duduknya itu masih ada bekas orang duduk. Padahal malam itu nggak ada siapa-siapa Bekas orang di rumahnya, duduk tuh gitu. maksudnya gimana? Ya di kursinya bekas ada yang dudukin gitu, basah, nyeplak orang duduk dah gitu. Padahal kata dia dari malam tuh nggak ada orang lagi ke rumah dia. Coba kalau posisinya lu yang kayak jadi Agnes gimana? Kabur. Gua kagak penasaran sih, emang dari awal cabut gua. Ya kan? Masa dicari tahu ya? Masa dari cari tahu. Emang nyari tahu penyakit. Bukan berarti gue penakut, enggak. Cuma gue udah pusing. Udah pusing dulu kan. Pulang kerja, Iya, capek. lewat tempat serem. Ada yang beraksi nih, ada yang pengen eksis kali ya kita nyebutnya ya. Iya. Udah capek sama pikiran, kudu penasaran sama hal begituan nih, bandeng kata gitu. Cuma nggak taunya katanya tadi itu suara ibu-ibu yang penjaga warung ya. Iya, udah meninggal. Katanya udah meninggal. Bisa jadi tuh ibunya meninggal gara cemplung Sumur. Tapi semurnya kok gak diceritain sih? Tadi dulu, kecemplung sumur apa semur? Beda tuh. Semur apa? Ini Agnes kalau bikin cerita yang bener lah kalau ngarang. Sumur. Semur. Iya, bukan semur. Kecemplung semur. Mainnya nyebur. Iya, nyebur ke semur. Lah, enak. orang meninggal kata enak. Enggak, maksudnya nyebur ke semur. Nah ini ada lagi cerita dari teman kita nih. Nah, ini dia ada Coba dari Ahmad Dahlan nih teman-teman. Cerita dari Ahmad Dahlan nih katanya spion. Oke, patah nih, patah nih. Oke, cerita ini sebenarnya dari saudara gue yang kerja jadi satpam di gudang. Mau siapa? Satpam retur di gudang returan gitu lah. Oh, Buang Shopee biasanya nih. Terus dia bilang di gudang itu ada lemari kayu besar yang legend banget, dia bilang gitu kan. Terus dari dulu katanya nggak boleh digeser, nggak boleh dibuka. Katanya sih ada isinya, tapi nggak ada yang tahu itu apa isi. Tapi itu lemari emang legend gitu loh, nggak boleh diapa-apain lah ibarat kata. Ini kan Kayak urban legend di gudang ada gitu. Terus dia bilang suatu malam pas waktu shift jaga listrik tiba-tiba mati gelap total, dia bilang gitu kan. Saudara gue nyalain senter dan coba buat keliling untuk ngecek. Ya karena namanya siapa malam tuh pasti ngecek area Ya, ntar kan. boleh ya.
Enggak nengok sono juga, gue merinding. Pas pas lewat deket lemari itu, ketawa dong kameramen. Nah pas lewat deket lemari itu, dia dengar suara pelan. Nih suaranya. Nah ini PCX 160 teman-teman. Ya, dia tuh ngedengar suara di lemari itu pelan banget. Dia ngomong gini. Dari lemari tersebut. Minta bukain panas. Mas bukain mas. Gitu. Ada kipas mungkin dong. Orang dalam lemari bisa pegang ke panas. Dia kira ada orang yang kejebak. Dia tempelin kupingnya ke lemari nih. Saudaranya ini cuma nempelin kupingnya ini ke lemari. Suaranya tuh makin jelas. Mas tolong, aku sesak. Udah gitu. Kayaknya suaranya perempuan. Lirih gitu lah suaranya gitu. Dia panik dong karena suara itu jelas-jelas berasal dari lemari belakang. Bukan dari dalam lemari ternyata. Dari belakang lemarinya itu. Dia paksa geser lemari itu walaupun berat banget, seperti ada yang nahan dari belakang gitu, dibilang. Tapi akhirnya lemari itu bergeser sekitar 10 cm ya. Lumayan tuh ya. Dan ternyata di dinding belakang lemari itu ada bekas cap tangan kecil seperti tangan anak-anak, dan beberapa di antaranya masih basah seperti baru nempel, kayak baru nempel. Jadi ada cap darah tangan gitu di dindingnya, kayak baru nempel. Nggak ngebolehin saudaranya itu buat nutup lagi pakai lemari tersebut gitu. Dari dia lari keluar gudang, besoknya lemari itu udah balik ke posisi semula, padahal dia geser sendiri malam sebelumnya. Oh balik lagi posisinya tuh ya. Pas besokannya itu posisi lemari udah seperti semula lagi gitu kan. Sejak itu dia nggak berani shift malam lagi. Lah terus gimana? Kan udah tanggung jawab shift malam. Dengerin dulu. Oh iya. Dulu. Tiga nih emang 1928. Nah terus sejak saat itu dia nggak mau kerja shift malam lagi nih. Trauma mungkin ya. Kalau mau saya buatin masih lebih kencang. Ini ChatGPT bang. Emang amat Dahlan nih anjing ya. Si Dahlan nih tai juga emang ya. Anjing kemasukan nyamuk tau. Ya berarti itu si saudaranya yang kerja security kagak mau ini ya. Udah nggak mau shift malam Mau lagi. shift malam. Tapi nggak boleh. Namanya security tugasnya ada shift malam ya kan. Jadi dipecat dah gara-gara kali itu ya. Kemungkinan tuh gitu banget. Kemasukan Kemasukan apa? Gerobak. Ya mungkin itu ya para sahib nih cerita-cerita yang dari kiriman email ya, seperti itu aja kurang lebihnya. Pokoknya abis ini kita bakalan ada challenge ngumpetin boneka apa sih namanya nih? Ambu-labu. Labu-labu ambulan. taruh di pohon satu orang, entar satu orangnya lagi selanjutnya nyari ditandain naruhnya pakai bel sepeda gitu nih. Lihat mana sih? Nah begitu. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Coba Siapin bunyiin kopi. lagi bang, bunyiin lagi bang. Ya sobat Sohib, sesuai tadi challenge yang udah dikasih sama Bang Debil, kita umpetin bonekanya sekarang. Aku juga nggak tahu sih mau ngumpetin di mana sebenarnya. Tapi jujur emang ini serem. Jalurnya kalau lu mau lihat sendiri, ya ini kebantu lightning aja. Ini nggak terang ini. Kira-kira kita biar bajingan-bajingan itu nggak ngeliat di mana gue naruhnya. Coba kira-kira dari lu di mana ya, Lek? Bebas. Jawaban lu singkat banget ini. Ke cewek. Nih, kayak gue nemu spot bagus nih teman-teman. Si bajingan-bajingan itu nggak bakal tahu gue naruh di sini. Nah, paham dia. Pokoknya boneka kita taruh di sini. Kita umpetin persis di bawah pohon pisang. Oke. Kita kasih tahu mereka kalau kita udah berhasil ngumpetin. Biar bajingan-bajingan itu mencari. Lari. Kenapa lu lari lu? Tadi rekam gak lari? Ada. Oh, ya. Tadi dia lari nar. Cuma nggak tahu nih ada apa nih. Iya, ada orang teriak tadi ya. Iya. Denger gua. Dengar? Denger ya? Iya. Teriak. Dengar gua.
Yaudah, kita cari Nar. Sekarang kita cari ya. Tadi kira-kira Sahid ngumpetinnya di dekat-dekat mana nih Nar? Mana nih? Cuma emang sikonya nih tempat beda sama yang kemarin kita explore Nar ya. Iya, Kalau kemarin kan lampunya emang kagak ada nih. kita coba cari dulu teman-teman. Nah iya. Aku sekarang tuh udah ditanemin lampu. Jangan sampai yang ngumpetin yang susah-susah nih. Ini udah nyari sampai ujung kagak ada nih Nar. Jangan-jangan pinggiran kali ya. Coba kita cari Nar. Disangkutin apa kagak ya? Coba kita cari dulu Nar. Sini Nar. Pohon kali kan Nar ya. Coba. Awas ular ulang. Kontra Nar. Udah. Kita udah di sampai nih ya. Nih di sungai ya, ada sungai ya. Ini udah di ujung, Bang. Hah? Coba kita cari. Aduh. Nah ini kita udah sampai di kali Airnya lagi naik. Sanggrahan. Hah? Dalam nggak nih, Bang? Enggak. 1 meter ada. Di sini mah enggak. Coba kita cari. Nah ini dulu yang gue cerita yang kemarin gue bilang ada yang anak kecil tenggelam di sini nih lokasinya Nar. Di sini deh. Iya. Waktu itu nyangkutnya di sini. Oke kita cari lagi. Mana ya naruhnya paling susah ini si Said. Ono kayak Bang. Mana? Tuh. Mana? Lihat nggak lihat tuh belakang pohon depan pohon pisang itu. Oh iya nih Nar. Woi. Apaan tuh, Bang? Daun jatuh. Ini daunnya nih. Apaan tuh, Bang? Nah ini Nar tadi daun jatuh Nar. Kayak ada yang lempar nih. Kayak ada yang lemparin, Bang. Ya. Yang lari. Lari. Persija Jakarta. Yuk, kita bakal ngumpetin balik si bonekanya karena udah ketemu sama kita. Dan ya, Nah tunggu sana ya dia. mereka nunggu di sana. Kita bakal umpetin ini ke tempat yang mereka nggak pak, teman-teman. Ya kita ngumpetinnya rada jauh Nar ya. Ya, Anjir si Said tadi naruhnya susah banget. di luar prediksi. Iya bukan di pinggir jalan itu, bener-bener di pinggir kali. Kita kasih susah juga dah nih. Nih, lu mau naruh nggak Bang sini tuh, videoin. Ini nih. Oke, kita taruh sini. Kita lanjut ya. Pokoknya biar cari susah-susah dah tuh. Pokoknya. Anjir tadi ada yang lempar Nar itu. Sumpah gua. Pertama kan daun tuh. Iya. Gue pikir main daun wajar dah. Jatuh dari pohon udah kering gitu kan. Gue ngerasa ada yang lempar tanah tadi banyak banget. Tadi ada kok videonya kan. Ada tadi. Rekam. Woi guys. Nah udah It. Roman. Jadi kita sekarang gantian ya. Tadi kan gue udah ngumpetin buat si Bang Mobil sama si Dinar. Cuman ya mereka nggak ngasih tahu resultnya nih, mereka ketemunya tuh gimana. Nanti pokoknya kita omongin, kita ngobrolin lagi aja. Sekarang gantian gue yang nyari sekarang. Bener lo gue nggak tahu dia taruh di mana aja. Menurut lu kira-kira dia taruh di mana ya? Gak tau deh. Lo tahu? Kagak lah, kan kita tadi tutup mata. Ya juga ya. Enggak, jawaban lu nggak pakai cewek sih, nggak terserah nggak tahu. Ini kita berdua banget bro di sini bro. Nggak bakal ada yang nuduh berzina juga. Nggak mungkin di bawah sih, tapi nggak ada yang tahu ya. Anjing, apa itu banget? Sorry ya guys, tadi aku toxic. Tapi kayak di bawah sini sih, Lex. Kayak udah mulai nggak kondusif nih. Ntar dulu gue ngambil center dulu, gue kelihatan.
Anjing, gue sampai apaan tadi? Gue takutnya gue buka-buka daun bukan boneka yang muncul ular. Gak bisa tahu. Gimana ya ditaruh ya? Di sini sih, pegangin. Oh iya. Nah, tadi gue udah nyari di situ juga kagak ada sih guys. Ide banget ya jam 3 pagi mau beginian. Itu bukan tuh. Bukan, itu AOK. Cok, Kenapa? kagak denger aja. Kagak. Emang ada apa? Mungkin nggak sih di sini? Bakat baru mau ngeliat apa sih? Bre, sebelah sana coba. Soalnya tapi diumpetin di dekat pohon-pohon guys. Seperti apa yang gue bilang. Langsung ketemu nih. Langsung ketemu kan lambu-lambu ya. Kalau langsung kita samperin nih Bang Obil sama Dinar. Nah, apa ya nah? Pokoknya tadi kita udah nemuin nih guys si amba-lambunya. Sekarang kita samperin dulu si Bang Obil dan Dinar nih. Udah. Bisa kagak? Gimana? Sebenarnya bukan susah sih. Terus kayak ada aja yang gangguin gitu. Gangguin. Sumpah lu Dia gangguin ya, dia gangguin mulu ya. Bukan dianya, justru dia yang digangguin malah. Iya. Kagak ngerti no, tanya dia dah. Emang ada apa lagi tadi? Yang bisikin. Bisikin. Nanti lihat aja dari recordnya deh. Lu minta nomornya juga. Sempat angkat. Lu bercanda mulu, gue taruh lu anjing lu. Gitu dong. Gue yang ngerasain lu nggak tahu apa-apa lu. Kalau gua tadi ada ini, tunggu tuh ngumpetin tempat. Pertama daun kering, daun pisang. Cuma wajar lah, emang banyak daun pisang kan ya. Iya sih yang pohon pisang. Cuma nggak lama tuh ada kayak pasir-pasir gini nih tanah nih. Ada yang lempar, makanya gua ngibrit. Gua juga gak beres sih tadi, ada aja yang nyambitin gua. Yang itu juga Ini sama. kita kagak izin kali ya. Yang gitu kita kualat gitu. Iya, ya sebenarnya mah izin kagak izin kan boneknya dia juga. Udahlah kita closing untuk kali ini. Bang Alek Bonita lu apa nih? Masukan? Lu ketawa deh. Lu masukan ibu-ibu yang sumur itu deh. Oke, terima kasih untuk para sohib. Kita bakalan balik lagi di konten-konten selanjutnya yang bakalan seru, yang ibaratnya di konten buat menghibur ya. Asli. Ya, emang gak ada didikan deh di sini. Kalau mau didikan mah jangan kesini. Oke, gue dari TV. Gua Said. Gua Steven. Let's go. Oke, thank you semua. Ini dong. Oh,